Halo adik-adik, halo Kalin. Halo juga adik-adik semua dan halo juga Kak Aldo. Wah, nggak kerasa banget nih Kak, kita udah masuk bulan Desember. Iya nih, tentunya semakin hari kita semakin bersuka cita. Bener sekali Kak Alin. Nah adik-adik, kita sekarang udah mau mulai ibadah nih. Yuk adik-adik yang di rumah, sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat hari ini kami bisa berkumpul karena-Mu. Tuhan, sekarang kami mau beribadah, beri kami sukacita, memuji-Mu. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sebagai anak-anak terang harus bisa memancarkan terang kita kepada teman-teman dan keluarga kita. Gimana caranya ya Kak Aldo? Tentu saja dengan kita mengasihi sesama kita, Kak Alin. Oh kalau gitu aku mau menjadi anak terang dengan mengasihi sesama. Wah, bagus Kalin. Nah, Iya. jadi inget lagu yang mau kita nyanyiin nih adik-adik. Yuk sama-sama kita nyanyiin lagu KASIH. Ikutin gerakan kakak-kakak ya adik-adik. Ayo bangkit berdiri semuanya. Pakai gerakan yang semangat yuk. Adik-adik, sama-sama kita nyanyikan lagu Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Kau dengan kasih Tuhan.
Tuhan Yesus rindu loh adik-adik supaya kita sebagai anak-anaknya bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Iya, bener banget Kak. Nah, sekarang kita mau nyanyikan pujian cuit-cuit pam pam pam. Yuk, pakai gerakannya ya adik-adik. Semangat. Cuit, 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit, 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya ya. Cuit, 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit, 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup di dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit, 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit, 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup di dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup di dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Haleluya, Puji Tuhan. Yeay. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan dengan lagu-lagu, dengan gerakan-gerakan tubuh kita. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Nah, kakak minta adik-adik duduk yang tenang, dengarkan firman Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh ya adik-adik. Tapi sebelum itu, kita mau angkat lagi satu pujian penyembahan yang berkata, Bapa, Engkau baik. Adik-adik kita nyanyikan sama-sama dengan hati yang sungguh-sungguh ya. Katakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta Kau. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Haleluya. Bapakku cinta Kau. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dari awal sama-sama ya.
katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Sama-sama kita angkat tangan kita. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Haleluya. Bapakku cinta Kau. Mari adik-adik semua, mari berdoa, kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo teman-teman, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Berarti Dulu akan mengajar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Tante harap kita semua dalam keadaan baik ya. Ayo, sudah di bulan Desember nih. Siapa yang bersuka cita sebentar lagi Natal? Yeay, seneng ya. Kita mau merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, coba Tante Lita pingin adik-adik semua tutup matanya. Ya, tutup matanya ya. Coba tutup matanya. Semua kita tutup mata. Coba adik-adik kira-kira bisa lihat nggak? Dalam kegelapan. Kalau kita tutup mata, kita semua dalam keadaan yang gelap ya. Adik-adik bisa lihat nggak apa yang ada di kanan kiri adik-adik? Wah, aku nggak bisa lihat nih Tante Lita. Ya aku juga nggak bisa. Tante Lita juga nggak bisa lihat nih adik-adik. Nah, sekarang coba kita buka matanya. 1, 2, 3. Nah, gimana adik-adik? Adik-adik sudah lihat Tante Lita lagi ya? Tante Lita juga bisa lihat sekeliling nih. Ada pohon Natal di belakangnya Tante Lita. Ada bulan, ada rumah-rumah yang cantik sekali. Adik-adik, kalau tadi adik-adik tutup mata, adik-adik buka lagi matanya, kira-kira kita lebih enak hidup di dalam kegelapan atau hidup di dalam terang? Coba, siapa yang bisa jawab? Iya betul sekali. Kita lebih enak, lebih suka hidup di dalam terang. Ada cahaya supaya kita bisa lihat. Nah, adik-adik, kondisi di dalam gelap itu adalah kondisi di dalam dunia ini. Sebenarnya dunia ini hidup di dalam kegelapan. Tidak ada terang di dalam dunia ini. Lalu Yesus datang ke dalam dunia. Yesus yang adalah Allah sendiri mau datang ke dalam dunia supaya apa? Supaya dunia berada di dalam terang. Supaya dunia bisa melihat. Karena apa? Karena Yesus yang adalah Allah itu, Yesus adalah terang. Makanya di Alkitab dikatakan Yesus adalah terang dunia. Nah, Yesus adalah Allah yang kita sembah. Allah yang Tante Lita sembah, Allah yang adik-adik sembah. Pada saat Yesus datang ke dunia, Yesus melayani di dalam dunia,
Yesus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang mengikut Yesus. Banyak orang hidup di dalam terang Kristus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik menaruh Yesus di dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus Kristus adalah terang, maka dari itu adik-adik harus menjadi terang Kristus. Adik-adik harus memancarkan terang di dalam kehidupan adik-adik. Karena apa? Karena Yesus adalah terang. Dan apabila kita menjadi anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan, kita harus menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Kita buka ayat kita dulu ya. Kita buka Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Buka Alkitabnya, Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, kamu adalah terang dunia. Lalu kita lompat di ayat yang ke-16. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, ayat Alkitab ini mengatakan bahwa kita adalah terang dunia. Ayat 16 di sini katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan disebut anak-anak terang. Kalau kita sudah menjadi anak-anak terang, kita harus bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Supaya apa? Supaya banyak orang melihat ada Yesus di dalam kehidupan kita. Tante Lita, perbuatan baik harus kita lakukan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Jadi kita harus bercahaya. Kita harus melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik seperti apa yang bisa kita lakukan supaya kita menunjukkan terang Kristus di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Contohnya, adik-adik, sekarang ada peraturan kalau pergi keluar rumah harus pakai masker. Betul ya? Nah, kalau adik-adik ikuti peraturan itu, adik-adik taati apa kata-kata mama, kata-kata papa, adik-adik taat, adik-adik pakai masker, adik-adik cuci tangan, adik-adik pakai hand sanitizer, adik-adik melakukan perbuatan yang baik, adik-adik melakukan perbuatan yang benar. Itu berarti adik-adik sudah menampilkan terang Kristus. Lalu apalagi kalau seandainya misalnya ada temannya adik-adik bilang begini, kalau sekolah, kita sudah lama ya nggak sekolah di sekolah kan ya, adik-adik sekolah di online, sekolahnya dari rumah. Tapi kalau seandainya ada temennya bilang begini, aku nyontek dong, PR-nya gimana ya, kirimin aku ya, nanti aku kirim ke ibu guru. Nah, kira-kira itu perbuatan baik atau bukan? Ayo, adik-adik nyontek PR ke temennya, adik-adik nyontek ulangan ke temennya, kira-kira itu perbuatan baik atau bukan? Ayo. Nah, itu bukan perbuatan baik ya adik-adik ya. Jadi apa? Adik-adik harus melakukan perbuatan yang baik, harus melakukan perbuatan yang benar. Tidak boleh mencontek, tidak boleh lihat hasil pekerjaan orang. Kita harus kerjakan sendiri. Kita sudah belajar, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita kemampuan untuk kita mengerjakan soal dengan baik. Kita harus kerjakan sendiri. Betul? Nah, adik-adik juga bisa berdoa bagi orang lain. Kalau tahu misalnya ada temannya adik-adik yang sakit atau ada mama papa yang sedang sakit, adik berdoa. Adik-adik berdoa di dalam nama Yesus, sembuhkan Tuhan. Adik-adik bisa melakukan hal-hal seperti itu. Perbuatan baik yang bisa dilihat orang karena adik-adik punya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga nggak perlu malu kalau misalnya adik-adik lagi makan di luar, makan di restoran. Terus sebelum makan kita berdoa dulu ya. Nah, adik-adik gak perlu malu kalau adik-adik tutup mata, adik-adik lipat tangan, adik-adik berdoa di dalam nama Yesus. Minta Tuhan Yesus kuduskan, sucikan makanan yang akan kalian makan.
Nah, itu adalah contoh perbuatan baik yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Supaya apa? Supaya menunjukkan kepada orang lain bahwa ada terang di dalam kehidupan kita. Bahwa ada Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita. Alkitab mengatakan, aku adalah terang dunia. Yesus katakan itu. Kita buka di dalam Efesus pasal yang kelima. Kita buka ayat kita satu lagi. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, kita mengatakan kalau kita hidup di dalam terangnya Tuhan, berarti kita harus menjadi anak-anak terang. Kita harus menampilkan terang Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang boleh adik-adik alami hari-hari ini. Banyak hal juga yang boleh adik-adik tampilkan dalam kehidupan adik-adik supaya orang lihat, oh, ada Yesus di dalam kehidupan adik-adik. Benar ya adik-adik ya, kalau Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia ini menyelamatkan setiap kehidupan kita, orang yang berdosa, karena dunia tinggal di dalam dosa. Tuhan Yesus sudah selamatkan kita semua, kita sudah hidup di dalam terangnya Tuhan. Maka kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang, kita harus menampilkan terang Kristus. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita kembali lagi ke Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Itu adalah ayat hafalan kita pada minggu ini. Kalimatnya pendek sekali. Tadi kita sudah baca Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Di situ dikatakan kamu adalah terang dunia. Sampai situ aja. Kamu adalah terang dunia. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita adalah terang dunia. Nah, yang terakhir, Tante Lita pengen adik-adik tunjuk dadanya. Taruh tangannya adik-adik di dada. Katakan, aku adalah terang dunia. 1, 2, 3. Aku adalah terang dunia. Sekali lagi ya, taruh tangannya di dada. Aku adalah terang dunia. Puji Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik supaya Tuhan tolong kita semua untuk kita menjadi terang dunia. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kalau kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar Tuhan tertanam dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggu. Untuk kami boleh menjadi terang Tuhan. Karena Engkau katakan bahwa kami adalah terang dunia. Sama seperti Engkau yang sudah datang untuk dunia ini Tuhan. Supaya dunia ini tidak menjadi gelap lagi. Supaya dunia ini memperoleh terang. Karena kami adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, kepada Yesus. Maka kami adalah anak-anak terang. Dan ajar kami selalu Tuhan untuk kami melakukan perbuatan-perbuatan baik. Untuk kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Supaya menampilkan terang itu di dalam kehidupan kami. Dan banyak orang boleh melihat ada Yesus yang hidup di dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, anak-anak sekolah minggu yang sudah dengan setia mengikuti sekolah minggu walaupun dengan online Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, Engkau memberkati setiap kehidupan kami, memberkati setiap kehidupan anak-anak kami. Berkati sekolah mereka, berkati orang tua mereka, berkati pertumbuhan mereka, berkati segala sesuatu hal yang mereka butuhkan Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang ada bersama dengan kami dan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesaikan sekolah minggu kami pada hari ini. Kami percaya Engkau memberkati setiap kehidupan kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, Allah yang menjadi juru selamat kami, kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Halo adik-adik.
adik-adik, selamat hari Minggu. Waktunya kita berkreativitas. Nah, untuk kreativitas minggu ini, Kakak Fanya mau ngajakin kalian nih untuk mewarnai. Mewarnai apa sih? Nih, ada gambarnya nih. Mewarnai gambar lilin. Nah, adik-adik bisa download gambar lilinnya, itu ada di description box di bawah. Atau kalian kalau misalnya bisa menggambar lilinnya sendiri juga nggak apa-apa, lebih bagus. Oke, ayo kita mulai mewarnai. Nah, mewarnainya itu bisa pakai krayon atau enggak pensil warna atau enggak pakai spidol juga nggak apa-apa. Untuk kali ini Kakak Fanya mau mewarnainya pakai krayon. Oke, yuk kita mulai. Dari lilinnya deh ya. Aku mau pakai warna merah aja deh. Soalnya kan sekarang udah suasana Natal. Jadi warna merah. Oke, kita mulai. Oke, lilin pertama udah selesai. Kakak Fanya mau pakai warna lain deh, biar warna-warni. Oke, warna orange. Yuk. Nah, sip. Oke, untuk apinya itu pakai warna kuning. Oke, terus bawahnya itu ada daun-daun hijau. Nah, udah deh. Udah selesai nih Kakak Fanya ngewarnainnya. Tapi kok kayak masih ada yang kurang ya? Oh iya, yang kurang itu ayat hafalan minggu ini. Oke, kita tulis ayat hafalan minggu ini. Kakak Fanya mau pakai spidol ini deh, spidol warna merah. Oke, kita tulis. Ayat hafalan minggu ini di Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yeay, udah jadi deh. Nah, ini kan gambar lilinnya udah kita warnain pakai warna-warni. Terus udah ada ayat hafalan minggu ini juga. Nah, kalau adik-adik udah selesai mewarnai gambar lilin kayak punya Kakak Fanya ini, nah adik-adik bisa foto kayak gini. Terus jangan lupa fotonya dikirim ke nomor WhatsApp di bawah ini. Jangan lupa ya, Kakak Fanya tunggu. Oke, sekian kreativitas minggu ini. Selamat berkreativitas. Dah.
Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Terima kasih sekali Yesus dan Nabi Yesus. Matius 1 ayat 23b. Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yohanes 15 ayat yang ke-11. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang diperintahkan. Matius 1 ayat 21. Karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Halo, nama saya Dylan. Ayat hafalan minggu hari ini Mazmur 119 ayat 47. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Matius 1 ayat 21. Karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tulis memberkati. Selamat hari Minggu.